Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam ibadah tengah pekan kita pada kesempatan hari ini. Saudara, tema kita pada hari ini adalah Yesus diadili, dan kita akan bicara juga tentang kasih yang terbesar sehingga Yesus itu diadili. Saudara, sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita dan kita bersama-sama saudara untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami, yang mengizinkan kami kembali untuk memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami memuji nama Tuhan, itu sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah. Sehingga melalui itu semua kami dikuatkan. Kami bisa melihat kasih setia Tuhan yang makin besar di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Ajarku Mengerti adalah sebuah lagu yang sangat indah untuk dinyanyikan. Lagu ini juga merupakan doa permohonan kepada Tuhan. Karena di dalam hidup ini saudara banyak hal yang tidak kita mengerti. Kita banyak loose atau kita banyak tidak tahu apa-apa. Seringkali di dalam tekanan, di dalam pencobaan kita sudah mulai marah kepada Tuhan. Kita mulai meninggalkan iman kita. Tetapi ketika kita mencoba merefleksikan dan berkata, Tuhan ajarku mengerti, maka kita akan melihat rencana-rancangan Tuhan yang indah di dalam hidup saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai doa saudara di hadapan Tuhan. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah.
segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Inilah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi kita berdoa minta hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa mengerti dan menjadikan firman itu menjadi rema, menjadi sebuah tindakan di dalam hidup kami. Engkau nasihati kami, Engkau tegur kami, Engkau hibur kami, beritahukan kami apa yang harus kami tahu, sehingga kami boleh juga menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11, saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Saudara, dunia di mana kita hidup syarat dengan kebencian, syarat dengan kekerasan, dan juga problem hidup. Sebelum memasuki Jumat Agung, saudara, antara Jumat Agung, antara pembasuhan kaki, perjamuan malam terakhir, sampai kepada Jumat Agung, di tengah-tengah itu ada Yesus ditangkap. Yesus ditangkap kemudian diadili di dua pengadilan. Satu pengadilan orang Yahudi, satu pengadilan orang Romawi. Saudara, di dalam pengadilan orang Yahudi itu imam-imam kepala sepakat untuk membawa Yesus itu di ke tiang gantungan atau eksekusi mati. Lalu mereka membawa Yesus ke pengadilan Romawi karena Romawi yang bisa memutuskan hukuman mati itu. Saudara, kita di sini melihat bahwa orang Romawi, Pilatus, berusaha membebaskan Yesus. Tetapi orang banyak yang justru satu bangsa dengan Yesus, orang Yahudi itu, tidak ingin Yesus dilepaskan. Tetapi mereka berteriak makin keras bahwa salibkan dia, harus mati. Saudara, di situ kita melihat ketidakadilan. Di situ kita melihat kebencian. Di situ kita melihat bagaimana Yesus diperlakukan tidak adil. Sekalipun kesalahannya tidak ditemukan, tetapi tetap saja dianggap sebagai pengkhianat. Saudara, di dalam diri kita pun tidak lepas dari kadang-kadang
hal, tekanan, pergumulan, problem, merasa tidak adil, merasa dunia ini meninggalkan kita, bahkan merasa Tuhan meninggalkan kita. Sehingga datanglah di dalam hidup kita kegelisahan, kekhawatiran, penyesalan, ketakutan akan masa depan, keluarga, istri yang sakit, anak yang bertumbuh dewasa. Saudara, memang manusia satu paket dengan semua itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka itu semua harus dirasakan oleh manusia. Dampak-dampak negatif dari tindakan Adam mengikuti kita sampai pada hari ini. Sehingga dunia ini, saudara, diwarnai dengan tangisan dan air mata. Sehingga saudara, ketika kita menghadapi semua itu, cobalah kita melihat pengadilan Yesus. Ketika orang benar itu diadili dengan tidak benar, ketika orang itu dianggap penyesat, ketika orang itu tidak memiliki kesalahan, dibuatkan kesalahan, dimanipulasi, lalu kemudian Pilatus harus mengambil keputusan untuk eksekusi mati Tuhan. Saudara, dunia menangis. Kita melihat betapa kotornya dunia ini. Banyak orang pada saat Yesus diadili sudah mulai berpikir, khususnya murid-muridnya, bagaimana masa depan mereka? Bagaimana ke depan kalau guru mereka tidak ada? Apa yang terjadi ketika Yesus itu nanti dibunuh oleh Pilatus? Saudara, pada saat itu mungkin kalau ada lagu yang seringkali saudara nyanyikan, ku tidak tahu hari esok, mungkin murid-muridnya akan nyanyikan lagu yang sama, saudara. Ku tak tahu hari esokku, mungkin terang atau gelap, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, Allah mengerti apa yang manusia butuhkan. Allah tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Yesus Kristus diadili bukan kemudian dia kalah, saudara, tidak. Yesus Kristus diadili karena memang salah satu rencana Tuhan adalah proses itu, adalah proses pengadilan. Yang berakhir di kayu salib, di dalam mati tanpa status, tanpa harga diri, saudara. Di situ kita melihat bagaimana, saudara, sosok dikatakan Paulus, bahwa dia telah melepaskan kita dari lubang kubur itu. Jadi ketika para murid melihat kondisi Yesus di pengadilan, bahkan di Golgota, ketika mereka berpikir tidak ada harapan, hopeless hidup ini, mereka salah berpikir. Kesedihan mereka, tekanan hidup mereka, kekhawatiran mereka, menutup iman percaya mereka, bahwa Allah pernah berkata dengan jelas bahwa bongkar bait Allah ini 3 hari aku akan membangunnya. Yesus adalah Allah yang tidak akan pernah kalah dengan murka iblis. Justru dia datang menginjak kepala ular itu. Dan dia melepaskan kita dari dosa-dosa itu. Saudara, ketika Yesus menjalani proses pengadilan sampai mati, di situ kita melihat dalam Yohanes 3:16, dia mengasihi dunia. Saudara, ada 3 kata bahasa Yunani untuk dunia. Yang pertama, ge, saudara. Kata ge atau geografi itu berasal dari kata ge itu. Ge adalah kata Yunani yang berhubungan dengan dunia dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu yang saudara injak, yang alamnya saudara makan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah okumene. Okumene mengacu kepada dunia sebagai tempat untuk didiami. Dan yang ketiga adalah kosmos. Ini berhubungan dengan ciptaan Allah yang begitu indah dan teratur. Kata kosmetik berasal dari kata ini yang berarti cantik dan indah. Dan saudara, kata kosmos inilah yang digunakan di dalam ayat ini. Ia mengasihi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kosmos ini, atau karya Tuhan yang terbaik dan terindah ini. Bagi Tuhan dunia itu indah. Karena semua ciptaan Tuhan adalah baik. Tetapi yang merusak tatanan keindahan itu adalah dosa. Ketika masuk dalam dunia, maka dosa menguasai dunia dan dunia menjadi kehilangan kosmetiknya, kosmosnya. Tetapi lebih besar daripada dosa itu adalah kasih. Kasih yang Yesus tunjukkan adalah kasih agape, saudara. Kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat. Jika engkau berikan makanan kepada temanmu, karena dia sering memberikan engkau makanan, itu bukan agape, itu balas budi, saudara. Itu saling membalas. Tetapi kalau engkau membantu temanmu yang tidak pernah memberikan engkau makan, itu agape. Atau musuhmu yang memusuhi engkau berikan pengampunan, itu agape. Sehingga Alkitab tadi Roma 5 mengatakan kepada kita dengan jelas bahwa kalau engkau mati bagi orang benar
It's okay, itu biasa. Tetapi jikalau engkau mati bagi orang yang berdosa, Kristus mati ketika kita masih berdosa, itulah namanya kasih. Madam Teresa berkata dengan jelas bahwa kasih itu dikatakan kasih jika kita melepaskannya sampai terluka, saudara. Artinya apa yang kita tidak sukai dari orang lain, siapa yang mengkhianati saudara, dan saudara bisa melepaskan pengampunan, itulah cinta. Saudara, istri yang disakiti suami luar biasa. Suaminya pergi dengan wanita yang lain. Ketika suaminya sudah stroke, istri mudanya kembalikan kepada istri yang tua, istri tua menerima kembali, itu cinta. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Tetapi hal itulah yang dilakukan Yesus kepada saudara dan saya. Di dalam ayat 6 dikatakan Kristus mati bagimu ketika engkau lemah dan durhaka. Lemah tidak mampu mencari kebenaran, dan durhaka itu ketika saudara memberontak melawan Allah. Tetapi kasih Allah jauh lebih tinggi daripada dosa-dosa kita. Sehingga Roma berkata bahwa dia mati bagi kita ketika kita masih durhaka. Saudara, tema kita adalah pengadilan. Orang-orang yang menyalibkan Yesus, orang-orang yang tidak suka sama Yesus. Yesus berkata di kayu salib apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat pada saat itu. Mereka pikir benar melakukan ketidakadilan. Mereka menganggap benar karena suara-suara mayoritas yang berkata bahwa dia menganggap diri setara dengan Allah. Tetapi Yesus mengasihi mereka. Saudara, ketika saudara melihat Yesus di Getsemani, saudara bisa menangis. Melihat bagaimana penderitaan seorang pribadi yang baik itu. Saudara digiring ke proses pengadilan, saudara berkata pengadilan ini tidak adil. Saudara melihat salib, ketika Yesus disalib, saudara berkata ini salah. Tetapi bukankah Alkitab di dalam Perjanjian Lama melukiskan itu semua sebagai sebuah nubuatan? Bahwa itu proses yang Tuhan Yesus hadapi. Untuk apa? Supaya menjadi sebuah film, sebuah adegan, sebuah realita kehidupan yang saudara dan saya lihat. Bahwa pengorbanan yang Tuhan berikan kepada orang durhaka seperti saya dan saudara, harganya mahal, saudara. Sehingga kalau kita adalah orang yang baik, kita orang yang bisa berterima kasih, saudara akan malu berbuat dosa. Saudara akan melakukan yang terbaik dalam perjuangan iman ini untuk menyenangkan hati Allah yang sudah begitu baik kepada setiap kita. Kita berkata bagaimana mengasihi Allah. Allah lebih dulu mengasihi kita dan kita bisa melihat sebagaimana dia mengasihi kita, harusnya kita mengasihi Allah seperti dia mengasihi kita. Seluruh aspek hidup kita memuliakan dia. Semua perkataan kita memuliakan dia. Tindakan kita memuliakan dia. Saudara, biarlah firman ini mengantar kita masuk dalam Jumat Agung lusa, saudara. Dengan membuka hati, terima kasih banyak Tuhan. Engkau ajarku begitu banyak. Engkau mencintaiku begitu luar biasa. Izinkan aku menjadi hamba-Mu yang taat dan setia. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ini kami boleh belajar melihat pengorbanan Yesus yang sungguh-sungguh amat besar. Kiranya Allah yang baik menolong kami terus untuk bisa mengerti dan kemudian menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, biarlah berkat Tuhan juga tercurah di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berjalan dengan bangganya bahwa kami anak Tuhan. Kami boleh bermegah sebab Engkau telah mengasihi kami. Kami yakin percaya hidup kami diberkati oleh karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bicara ya Tuhan, suara-Mu yang ku rindu. Bicara